Dengarkanlah kisah yang dimulai di dermaga kota Tangier, Maroko, pada musim panas tahun 1325 Masehi. Di sana berdiri seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Abu Abdullah Muhammad bin Battuta. Ia bukan pelaut, bukan pula pedagang, melainkan seorang sarjana yang baru lulus dari studi hukum Islam. Tujuan perjalanannya tampak sederhana, bahkan wajib, menunaikan ibadah haji ke Mekkah, sejauh ribuan mil di timur. Namun, api petualangan yang menyala di hati Ibnu Battuta mengubah ziarah suci itu menjadi sebuah pengembaraan epik. Ia akan menghabiskan 29 tahun di jalan, menempuh jarak yang akan memetakan ulang peta dunia pramodern. Petualangan pertamanya membawa kita melintasi pesisir Afrika Utara, melalui Kairo, di mana ia tertegun di hadapan piramida purba. Di Damaskus, ia tidak hanya menjadi tamu. Ia duduk di majelis, menyerap ilmu dari ulama terbesar. Setelah menyelesaikan haji pertamanya, ia seharusnya kembali, tetapi dunia terasa terlalu luas untuk ditinggalkan. Rasa ingin tahu mendorongnya ke Mesopotamia, mengunjungi Baghdad yang sedang membangun kembali jiwanya setelah kehancuran Mongol, lalu ke tanah Persia yang indah. Ia mampu melakukan semua ini karena penanya lebih berharga daripada koin emas. Dimanapun ia berada sebagai seorang ulama, ia dihormati, diangkat sebagai qadhi, hakim, dan disambut di istana, memberikan dia akses unik ke jantung setiap peradaban. Kisah membawanya lebih jauh, melintasi Asia Tengah yang keras hingga ke Dekan India yang subur. Di sana, ia bertemu dengan Sultan Muhammad bin Tughlaq yang nyentrik dan kuat, yang terpesona oleh kecerdasan Ibnu Battuta, hingga mengangkatnya menjadi Hakim Agung Delhi. Selama 7 tahun, ia hidup dalam kemewahan dan intrik istana. Namun, laut memanggilnya lagi. Sebagai duta besar Sultan untuk Cina, ia memulai pelayaran yang membawanya ke pulau-pulau eksotis di Maladewa, mengarungi Samudra Hindia hingga mencapai pelabuhan-pelabuhan megah di Cina, seperti Guangzhou. Melalui matanya yang tajam, ia merekam setiap detail. Dari upacara pernikahan di Maladewa hingga tata krama di Istana Kaisar Ming, menciptakan galeri global kehidupan abad ke-14. Bahkan, setelah kembali ke Maroko, tanah airnya, pengembaraannya belum tuntas. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk melintasi gurun Sahara yang tak kenal ampun. Dengan karavan unta, ia menembus badai pasir dan panas terik, mencapai kekaisaran Mali di Afrika Barat. Di sana, ia menyaksikan kemakmuran dan praktik Islam di Timbuktu. Akhirnya, setelah hampir 3 dekade di jalan, Ibnu Battuta kembali ke hadapan Sultan Maroko. Sultan menyadari bahwa ia telah menerima harta karun sejarah berjalan, memerintahkannya untuk mendiktekan setiap kisah, setiap pengamatan. Lahirlah Kitab Rihla, Perjalanan, sebuah keajaiban sastra yang memetakan dunia jauh lebih luas daripada Marco Polo. Bayangkan betapa sunyinya malam-malam di Tangier setelah 29 tahun penuh gemuruh ombak, hiruk-pikuk pasar Delhi, dan heningnya gurun Sahara. Saat pena Ibnu Battuta mulai menari di atas perkamen, ia tidak hanya menulis kenangan, ia membangun jembatan pengetahuan melalui Rihla. Ia membuka mata dunia terhadap kemegahan dan keragaman umat Islam dari timur hingga barat, dari utara ke selatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa seorang pelajar yang gigih, berbekal keberanian dan keimanan, dapat menjadi duta besar terhebat peradaban, meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam dan abadi daripada legiun tentara atau armada dagang manapun. Maka, kisah Ibnu Battuta adalah kisah tentang rasa ingin tahu yang tak terbatas dan keberanian melampaui zona nyaman. Ia membuktikan bahwa pada zaman keemasan Islam, dunia adalah panggung untuk penemuan,
dan ilmu adalah paspor terbaik. Ia tidak hanya melakukan perjalanan, ia menjabat, mengamati, dan menulis. Melalui rihlah, ia memberikan jendela yang tak ternilai ke dalam peradaban global abad ke-14, mengukuhkan dirinya sebagai pelopor antropologi, sejarah, dan geografi.